Salam teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikometri, latar belakang tujuan psikometri, atribut atau variabel psikologi, karakteristik pengukuran, karakteristik jenis-jenis variabel, pengertian tes psikologi, jenis-jenis tes psikologi, kemudian ada pengertian variabel, yaitu variabel laten dan variabel manifest, dan pengukuran variabel laten, dan kemudian ada pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio, dan yang terakhir ada teori tes klasik. Bab yang pertama, psikometri. Psikometri adalah inti dari penelitian dan praktik dalam psikologi yang bersifat empiris. Semua data dihasilkan dari beberapa bentuk pengukuran. Semakin baik validitas pengukuran, maka semakin baik pula datanya, serta semakin baik kesimpulan penelitian dan praktik psikologi. Oleh karena itu, instrumen yang valid akan menjamin kualitas penelitian. Psikometri menjadi bidang studi yang tampak pada rancangan, hantaran, dan interpretasi dari tes yang mengukur respons manusia. Tes ini mengukur pengetahuan atau kemampuan kita, misalnya tes prestasi, tes intelijensi, kepribadian dan perilaku kita, misalnya apakah kita lebih introvert atau ekstrovert. Sikap dan keyakinan kita, misalnya bagaimana perasaan kita tentang tingkat kesehatan kita atau dukungan yang kita dapatkan di tempat kerja kita. Metodologi psikometri dalam ilmu psikologi sangat penting untuk memperkuat penelitian psikologi serta dalam membangun pengetahuan psikologi berdasarkan hasil yang lebih berkualitas. Dalam penelitian kesehatan misalnya, tes psikometri digunakan untuk menciptakan ukuran yang mengukur rasa sakit, kelelahan, kesusahan, kecemasan, kewaspadaan, mobilitas, kelincahan. Dalam penelitian organisasi, tes psikometri digunakan untuk menciptakan ukuran yang mengukur pengalaman serta perilaku pekerja dan supervisor seperti kepuasan kerja, karakteristik pekerjaan yang dirasakan, misalnya kontrol pekerjaan, beban kerja yang berlebihan, komitmen organisasi, stres kerja, peran pekerjaan, keseimbangan, konflik antar kerja dan keluarga, gaya kepemimpinan, kesesuaian individu dan organisasi. Psikometri menilai validitas suatu alat ukur dengan mencari bukti yang menunjukkan bahwa alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang berikut latar belakang psikometri. Sejarah psikometri dimulai pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti Francis Galton dan Albert Binet yang mengembangkan teknik-teknik awal pengukuran mental. Seiring waktu, psikometri berkembang menjadi disiplin yang sistematis dengan penekanan pada validitas, reliabilitas, dan standarisasi alat tes. Dalam konteks pendidikan dan dunia kerja, psikometri dasar menjadi penting karena memungkinkan evaluasi potensi, kinerja, dan karakteristik individu secara lebih objektif dan adil. Oleh karena itu, pemahaman dasar-dasar psikometri sangat penting bagi mahasiswa psikologi dan praktisi yang ingin menggunakan atau mengembangkan alat ukur psikologi secara profesional. Yang berikut atribut atau variabel psikologi. Konsep atau konstruk yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Nah, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi atau satu dengan lainnya. Menurut Sugiono 2006. Secara umum, variabel adalah operasionalisasi dari suatu konsep. Dengan demikian, variabel adalah konsep yang telah operasional, yaitu dapat diamati dan dapat diukur sehingga dapat terlihat adanya variasi. Dalam psikometri dasar, pengukuran memiliki beberapa karakteristik penting yang memastikan bahwa alat ukur seperti tes psikologis atau kuesioner dapat memberikan data yang valid dan reliable. Berikut adalah karakteristik utama pengukuran dalam psikometri. Yang pertama, objektivitas. Hasil pengukuran tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penguji atau penilai. Instrumen harus memberikan hasil yang sama tanpa bias jika digunakan dalam kondisi yang sama. Yang kedua, reliabilitas atau keandalan.
Mengacu pada konsistensi hasil pengukuran, instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu atau antar bagian tes, misalnya reliabilitas antar item atau tes retest. Yang ketiga, validitas atau ketetapan ukur atau ketepatan ukur. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada beberapa jenis validitas seperti validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Yang keempat, standarisasi. Pengukuran dilakukan dengan prosedur yang seragam dan konsisten, termasuk kondisi pengujian, instruksi, dan scoring. Yang kelima, norma atau acuan ukur. Hasil pengukuran dapat dibandingkan dengan norma atau kelompok acuan untuk menilai posisi individu relatif terhadap populasi. Yang ketujuh, sensitivitas. Kemampuan alat ukur untuk membedakan perbedaan kecil antara individu atau perubahan dalam waktu. Yang terakhir, skalabilitas. Pengukuran harus memungkinkan penyusun skor secara logis dan bermakna, misalnya dari rendah ke tinggi atau dari lemah ke kuat. Yang berikut ada jenis-jenis variabel. Berdasarkan fungsinya, variabel dibedakan atas 3 fungsi, yaitu variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel akibat atau variabel tergantung atau dependen. Variabel sebab dapat dibedakan atas variabel bebas atau variabel independen, variabel moderator, variabel kendali, dan variabel random atau rambang. Contohnya, pengaruh terapi bermain terhadap tingkat keterampilan sosial anak autisme. Variabel bebas adalah terapi bermain. Hal tersebut karena terapi bermain adalah variabel yang akan mempengaruhi tingkat keterampilan sosial anak autisme. Variabel tergantung atau variabel dependen. Variabel dependen adalah kebalikannya dari variabel independen. Jika variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, maka variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Menurut Sugiono tahun 2009, variabel tergantung merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Menurut Sugiono 2009, variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen atau bebas dan dependen atau terikat. Variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel ini bersifat hipotesis, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoretis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Pengertian tes psikologi. Tes dapat diartikan sebagai suatu prosedur terstruktur untuk membuat sampel dan tes psikologi adalah prosedur sistematis yang relevan dengan fungsi kognitif atau afektif, dan untuk memilih serta mengevaluasi sampel tersebut sesuai dengan standar. Selain itu, sebagai peserta tes memiliki norma atau standar sebagai cara atau prosedur yang dapat digunakan untuk dapat memprediksi perilaku lain yang tes berupa sampel berlaku totalitas dari sesuatu yang tes disebut sampel perilaku karena hanya mendapatkan data pada waktu tertentu serta dalam kondisi dan konteks tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tes mengandung pengertian berikut. Yang pertama, tes adalah prosedur yang sistematis dengan ciri A. Item disusun menurut cara dan aturan tertentu. B. Prosedur administrasi dan scoring harus jelas dan terperinci. C. Setiap orang yang mengikuti tes harus menerima item yang sama dengan kondisi sebanding.
Yang kedua, berisi sampel perilaku. A. Tes meskipun soalnya banyak yang panjang tetap hanya berupa sampel perilaku dan tidak dapat mencakup seluruh perilaku. B. Layak tidaknya suatu tes tergantung pada sejauh mana item-item tes mewakili kawasan atau domain atau area perilaku yang diukur. Yang ketiga, evaluasi hasil tes berdasarkan standar. Mengevaluasi hasil tes harus memiliki standar berdasarkan data empiris. 4. Pengukur perilaku, artinya item-item dalam tes menghendaki agar subjek menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang telah dipelajari subjek dengan cara menjawab pernyataan atau mengerjakan tugas-tugas yang dikehendaki oleh tes. Jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama, tes kecerdasan atau IQ test. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang, termasuk kemampuan dalam berpikir logis, menyelesaikan masalah, dan kemampuan verbal serta numerik. Yang kedua, tes kepribadian. Mengidentifikasi tipe kepribadian berdasarkan 4 dimensi: ekstrovert atau ekstrovert, penginderaan atau intuisi, berpikir atau merasa, dan penilaian atau peka. Mengukur 5 dimensi utama kepribadian: keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, kesesuaian, dan neurotisme. Digunakan untuk menilai berbagai gangguan mental dan kepribadian. Yang ketiga, tes minat dan bakat, yaitu yang pertama strong interest introvert, mengukur minat seseorang dalam berbagai bidang pekerjaan dan kegiatan. Yang kedua, tes bakat, digunakan untuk mengukur potensi atau berbakat seseorang dalam bidang tertentu seperti seni, olahraga, atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, tes psikometri, mengukur fungsi mental dan psikologis tertentu seperti memori, perhatian, dan kemampuan kognitif lainnya. Tes proyektif, yaitu tes menggunakan gambar tinta yang ambigu untuk mengungkapkan kepribadian dan perasaan yang tersembunyi. TATA, yaitu menggunakan gambar yang tidak jelas untuk melihat bagaimana seseorang menginterpretasikan cerita yang mungkin berhubungan dengan konflik batin mereka. Yang keenam, tes kecemasan dan depresi, yaitu yang pertama bad depression introvert atau BDI, menilai tingkat keparahan depresi seseorang. Yang kedua, state trait anxiety inventory atau STAI, yaitu mengukur tingkat kecemasan baik secara situasional maupun jangka panjang. Yang ketujuh, tes kemampuan dan keterampilan, yaitu mengukur kemampuan berbahasa termasuk kosakata dan pemahaman bacaan, atau mengukur kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka dan logika. Yang terakhir, tes kepribadian untuk seleksi kerja, biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menilai apakah kepribadian seseorang cocok dengan budaya perusahaan atau jenis pekerjaan yang akan dijalani. Yang berikut variabel manifest dan variabel laten. Terdapat variabel yang bisa diukur langsung seperti suhu, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain, yang mana bias disebut sebagai variabel manifest atau observable. Di sisi lain, atribut psikologis umumnya merupakan Nah, ini adalah beberapa contoh pengukuran variabel laten. Dari gambar tersebut kita bisa lihat jelas beberapa contoh pengukuran variabel laten. Yang berikut skala pengukuran. Pengukuran adalah tindakan menetapkan angka atau simbol pada karakteristik benda seperti orang, peristiwa, apapun. Menurut aturan, ada 4 level atau skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala pengukuran ini sangat sederhana dengan melibatkan klasifikasi atau kategorisasi berdasarkan pada suatu atau lebih karakteristik yang berbeda. Misalnya dalam sebuah penelitian dirancang untuk membandingkan tindakan orang berdasarkan berdasarkan
Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal menunjukkan adanya klasifikasi dan pengurutan peringkat pada beberapa karakteristik. Pada psikologi industri dan organisasi, misalnya pelamar kerja dapat diurutkan sesuai dengan keinginan mereka untuk suatu posisi. Yang ketiga, skala interval. Skala interval terdiri dari interval yang sama antara angka. Setiap unit pada skala sama persis dengan unit lain pada skala. Skala interval tidak mengandung titik nol mutlak, tetapi dengan skala ini kita dapat merata-rata serangkaian pengukuran dan memperoleh hasil yang berarti. Contohnya, skor tes kecerdasan dianalisis secara statistik dengan cara yang sesuai untuk data dan tingkat pengukuran interval. Yang terakhir, skala rasio. Skala rasio memiliki titik nol mutlak, sehingga dengan skala ini semua operasi matematika dapat dilakukan secara bermakna karena terdapat interval yang sama antara angka-angka pada skala serta titik nol yang benar atau absolut. Dalam psikologi, pengukuran tingkat rasio digunakan dalam beberapa jenis tes dan item tes, terutama yang melibatkan penilaian fungsi neurologis. Salah satu contohnya adalah tes pegangan tangan, di mana variabel yang diukur adalah besarnya tekanan seseorang yang dikerahkan dengan satu tangan. Yang berikut, teori tes klasik. Classical test theory, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teori tes klasik, merupakan salah satu teori pengukuran yang tertua di dunia pengukuran behavioral. Teori tes klasik memperkenalkan tiga konsep, yaitu skor tes, skor yang benar, dan skor Gala. Terima kasih atas hasil dari presentasi ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.